Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dan segala hajat-hajat teman-teman Allah kabulkan satu demi satu, amin Allahumma amin. Teman-teman, di video saya kali ini saya ingin membagikan salah satu sholawat yang mana sudah satu tahun belakangan ini saya mengamalkan ya sholawat yang satu ini ya. Sholawat ini saya dikasih oleh guru suami saya yang di Kudus, yang mana saya amalin setiap habis sholat teman-teman ya. Dan apa sih sholawatnya? Sholawatnya adalah seperti ini teman-teman, sholawat mansub. Mari kita baca dulu sholawat mansub. Dan sholawat mansub ini teman-teman diijazahkan oleh Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ya. Jadi mari kita baca dulu teman-teman sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihaz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tandaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Dan salawat ini sudah banyak yang membuktikan, khususnya saya sendiri, yang mana saya membuktikannya di beberapa bulan-bulan kemarin ya. Kurang lebih ada banyak kemudahan yang Allah berikan kepada suami saya dan saya teman-teman ya. Jadi dalam urusan rezeki insya Allah deh, kalau kita ngamalin sholawat itu lebih cepat teman-teman. Nah makanya teman-teman wajib mengamalkan sholawat, karena sholawat adalah bukti kalau kita mencintai Rasul teman-teman ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan ada yang tanya, Mbak saya sudah sholawat sampai setahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, tapi kok belum ada keajaiban ya Mbak, misalkan begitu, teman-teman bisa koreksi teman-teman diri teman-teman sendiri. Ada hal apa kok sampai sholawat aja ndak bisa? Dengan sholawat aja teman-teman nggak bisa mewujudkan segala impian teman-teman dalam beberapa tahun-tahun ya, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok belum ada hasilnya. Teman-teman koreksi coba sama orang tua teman-teman ya, gitu boleh. Jadi ada sesuatu hal yang tidak baik yang orang tua kita tidak ridho ya, makanya teman-teman coba koreksi hubungan dengan orang tua gitu. Kalau misalkan orang tua kita ridho teman-teman, apapun insya Allah Allah akan lancarkan prosesnya, itu jauh lebih cepat ya. Ikhtiar nggak Mbak? Usaha nggak Mbak? Ya sudah pasti usaha, ikhtiar. Dan yang pertama adalah ya kita minta dulu sama Allah, doa dulu teman-teman, minta sama yang punya semuanya ya. Karena kalau buat saya biasa kalau saya teman-teman ya, pagi-pagi itu udah harus wajib kita berdoa, kita tulis, kita minta permintaan kita apa, kita utarakan sama Allah. Ya Allah, saya mau punya rumah. Ya Allah, saya mau punya karir yang bagus. Ya Allah, saya mau mempunyai keturunan. Silakan teman-teman berdoa sesuai dengan hajat teman-teman. Insya Allah deh, kalau teman-teman yakin ya sama Allah, insya Allah Allah akan datangkan banyak keajaiban-keajaiban teman-teman. Yang penting itu dia, yang wajib-wajibnya jangan ditinggalin seperti sholat. Nah itu dia, yang wajib-wajibnya jangan teman-teman tinggalin seperti sholat 5 waktu. Menjalin hubungan dekat sama Allah itu rasanya lebih enak teman-teman. Lebih banyak kita coba menjalin kedekatan sama Allah. Dan ada memang waktu-waktunya yang kita mungkin bisa ngobrol sama teman-teman ya, tapi mungkin ngobrolnya bukan hal-hal yang sedih-sedih urusan dunia teman-teman. Enggak ya, kalau itu udah kita lepas, udah kita buang dunia teman-teman, karena dunia ini cuma ya sebentar. Dunia ini hanya sebatas jembatan aja. Dunia ini hanya sebatas dongeng cerita yang nanti udah harus kita tinggalin. Kita berbenah untuk apa? Untuk akhirat kita, untuk ladang kita nanti gitu. Kita harus bawa apa ya? Bawa apa teman-teman? Bawa bekal untuk
nanti kita di akhirat. Nah makanya kalau misalnya ada yang nggak enak, ada yang nggak enak urusan dunia, ketawain aja teman-teman. Nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu dibikin ruwet. Gitu. Jadi pagi-pagi kalau teman-teman mau melakukan sholat subuh, setelah sholat subuh, sholawat ya di pagi hari 10 kali. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan banyak syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan menjalin hubungan kedekatan kita dengan beliau, teman-teman. Kalau Nabi Muhammad SAW, Rasul kita sudah cinta sama kita, teman-teman, insya Allah teman-teman, kita pasti bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang kita cari lagi selain kita di sini cuman sebentar, cuman hanya tempat bersandar aja, ya, gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan sama dunia ini, nggak usah terlalu diambil pusing. Yang punya hutang atau yang punya masalah, insya Allah pasti akan Allah bereskan kalau teman-temannya yakin sama Allah, ya. Jadi harus yakin. Kalau kita nggak yakin, ya repot. Gitu. Ibaratnya misal teman-teman kerja nih di salah satu perusahaan, teman-teman sudah yakin kan teman-teman akan digaji dengan apa? Dengan kemampuan teman-teman. Begitu pula dengan kita manusia. Allah dari lahir kita sudah dijamin dari kita masih di dalam perut dari orang tua kita, teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman menuliskan doa terbaik teman-teman di komentar. Tuliskan doa terbaik teman-teman agar diaminkan oleh puluhan ribu viewers, ya. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman tulis di kolom komentar, banyak orang scrolling, banyak orang yang melihat dan orang merespon, mendoakan, mengaminkan, dan insya Allah doanya akan terwujud, ya. Jadi monggo silakan teman-teman tuliskan doa terbaik teman-teman di kolom komentar agar segala hajat teman-teman banyak yang mengaminkan dan insya Allah dapat terkabulkan. Kalau teman-teman yakin, kalau teman-teman bisa menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih yang nggak mungkin untuk Allah? Untuk yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin, teman-teman. Karena saya sudah merasakannya di, mungkin kalau buat teman-teman yang di grup sholawat maupun yang di luar grup sholat sudah tahu ya, saya sudah sering suka cerita tentang pengalaman hidup saya dari 2019 sampai saya saat ini berada di sisi yang Allah sudah memberikan segala hajat-hajat saya, Allah kabulkan, teman-teman. Makanya jangan pernah tinggalin sholat, jangan pernah lepas zikir, lepas sholawat, teman-teman. Dibawa tasbihnya, sekarang udah musim banyak tasbih digital ya, teman-teman bisa sholawatan, bisa rampungin sholawat pas ketika di jalan gitu. Jadi banyakin sholawat, banyakin pahala sebaik-baiknya, karena itu yang akan kita bawa nanti, teman-teman. Bukan rumah, bukan motor, bukan mobil yang mewah, bukan pakaian terbaik kita, bukan, tetapi kita hanya membawa sepotong kain putih, teman-teman, untuk menutup semua badan kita, ya. Jangan lupa buat yang belum berhijab, monggo silakan tunaikan berhijab, teman-teman, tutup auratnya. Insya Allah dengan itu Allah akan mudahkan segala urusan teman-teman, ya. Buat yang wanita nih, wanita-wanita yang muslim bahkan jauh lebih cantik kalau teman-teman menggunakan hijab. Semoga pesan-pesan saya banyak menginspirasi teman-teman di luar sana, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak, semoga segala hajat-hajat kita semua Allah berikan banyak kemudahan. Dan sebelumnya saya banyak-banyak terima kasih buat yang sudah like, subscribe, dan tidak lupa meninggalkan komen. Saya banyak-banyak terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.